Makanya apa pentingnya mempelajari bahwa Yesus adalah Allah. Bapak Ibu, saya mengajak kita lihat dari Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yesus Kristus memberikan definisi tentang hidup yang kekal, yaitu mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Maka kalau kita mau kaitkan juga dengan Yohanes 1 ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka di sini dari dua ayat ini, dan sebenarnya banyak sekali ayat yang lainnya juga, kita bisa mengerti bahwa hidup kekal itu tidak ada selain di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Untuk salah satu doktrin yang dikatakan sulit itu adalah binatur Kristus, bahwa Kristus itu adalah 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Ini sulit untuk dimengerti dengan pikiran kita yang terbatas, sehingga kemudian orang-orang lebih memilih cara yang gampang tetapi salah. Banyak sekali bidat-bidat yang berkenaan dengan kristologi yang menyatakan bahwa ya Allah itu tidak berinkarnasi tapi cuma penampakan saja. Yesus itu bukan Allah yang kemudian benar-benar memiliki natur manusia, tetapi hanya seolah-olah, seakan-akan tampaknya memiliki natur manusia. Kalau dia cuma tampaknya memiliki natur manusia, dia adalah Allah yang tidak mungkin menjadi manusia, maka dia juga tidak bisa menjadi pengganti kita. Tidak mungkin kemudian menanggung hukuman atas dosa kita di atas kayu salib dan masuk ke dunia orang mati, turun ke dalam neraka dan seterusnya. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian yang lain juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah, kita lihat Yesus sebagai manusia saja, dan karena kesalehannya, karena kebaikannya, ya karena ketaatannya, maka kemudian dia dijadikan ilahi. Ini juga kita nggak terima. Karena kalau kita mempelajari dalam seluruh Alkitab, justru kebalikannya yang terjadi. Di dalam Kristuslah sebenarnya segala yang ada ini diciptakan. Penting karena ini bukan hanya berkaitan dengan keselamatan kita, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa menilai apa yang ada di dalam dunia ini, apa yang bisa terjadi dalam dunia ini. Bapak Ibu, kita harus mengenal Kristus sebagai Tuhan, kita harus mengenal Kristus sebagai Juru Selamat, dan kita juga harus mengenal Kristus sebagai manusia sejati yang hidup dengan sempurna, taat kepada kehendak Bapa yang di surga, sehingga itu juga menjadi model bagi kita. Ini kita nggak boleh hilangkan salah satu aspeknya, nggak boleh kita hilangkan, kurangin salah satunya. Maka di dalam hal ini, apa pentingnya mempelajari bahwa Yesus adalah Allah, dia bukan cuma manusia saja. Yang pertama, dia adalah pencipta, dia adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam firman itu juga segala sesuatu ada. Tanpa firman itu tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nggak ada ciptaan yang di luar daripada Kristus. Semuanya itu di dalam Kristus. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-17, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ayat yang ke-16 di atasnya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Ini penciptaan itu ada di dalam Kristus. Tapi kemudian dia sendiri mengambil natur manusia, sehingga dia bisa menjadi penebus kita, dia bisa menggantikan kita. Kenapa Kristus itu boleh menggantikan kita, bisa menjadi pengganti kita, menanggung hukuman murka Tuhan? Bukankah dia adalah manusia? Ya, kalau dia hanya manusia saja, dan dia benar-benar hidup sempurna tanpa dosa. Tapi kalau dia cuma manusia saja, maka satu orang cuma boleh gantikan satu orang. Ya, itu yang fair, itu yang adil. Tapi karena Kristus adalah Allah, ya, dia adalah yang tidak terbatas, dia adalah yang kekal, dan dia menanggung hukuman bukan cuma untuk satu orang, tapi dia menanggung hukuman untuk semua orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Dan kalau dia bukan Allah, ya Pendeta Simon juga katakan, nggak mungkin bangkit. Kalau dia menggantikan kita, maka dia akan selama-lamanya, dia akan seterusnya juga ada di dalam hukuman kekal. Kita manusia berdosa, ketika kita dihukum, maka kita akan menanggung hukuman yang kekal. Siapa manusia yang kemudian akan bisa keluar dari situ? Hanya Kristus yang tidak terbatas. Yang kekekalannya itu melampaui kekekalannya manusia. Ya. Kekekalan manusia itu selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Tapi kekekalan dari Allah itu melampaui itu. Maka hanya dia yang dapat menanggung hukuman kekal manusia lebih dari satu orang, yaitu sejumlah orang yang akan diselamatkan, dan kemudian dia bangkit mengalahkan maut itu. Hanya Kristus. Ya, kalau dia adalah sepenuhnya Allah yang kemudian menjadi manusia baru, ini semua bisa terjadi.